Salam sejahtera. Perkenalkan nama saya Martina Mas SS. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari SMAS Katolik Baktiar Sama Umere, Kabupaten Sika. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi terhadap materi modul 1.1 tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara atau Raden Mas Surjaningrat lahir pada tanggal 2 Mei 1889 pada zaman kolonial. Pada masa itu, pendidikan sangat dibatasi dan dikhususkan untuk kalangan bangsawan. Polemik ini mendorong Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta pada tahun 1922. Pemikiran yang gemilang untuk memerdekakan bangsanya. Baginya, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya baik lahir dan batin, tidak bergantung pada orang lain. Pendidikan memberikan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Pendidik hanya menuntun tumbuh atau hidupnya sesuai kodrat anak. Ki Hajar Dewantara sendiri mengibaratkan peran pendidik itu sebagai seorang petani, sementara anak diibaratkan sebagai benih. Petani yang baik akan mengolah benih dengan kasih sayang dan ekstra perhatian, maka benih akan tumbuh secara subur. Jikalau ada benih yang kurang subur, maka petani akan mengolah dan kembali memberikan pupuk dan merawat dengan baik. Niscaya benih itu akan kembali bertumbuh, begitupun dengan anak didik kita. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Saya mengalami beberapa hal, antara lain, guru menjadi kunci keberhasilan peserta didik. Saya merasa bahwa guru menjadi pion dalam proses pembelajaran. Bagaimana teknik dan pendekatan seorang guru dalam mengatur kelas. Murid akan menunggu perintah guru dan menerima transfer ilmu dari guru. Yang kedua, guru harus tegas. Jika tidak tegas, maka murid akan enggan untuk berubah. Saya cenderung menggunakan teknik tegas karena saya yakin teknik ini membuat murid mau berubah dan mereka akan berusaha untuk keluar dari diri mereka yang kurang disiplin. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang menyenangkan saya adalah saya memahami dan mulai menerapkan pemikiran pendidikan dan pengajaran dari Ki Hajar Dewantara. Karena dengan hati yang suci, kita mampu mendekati anak dan berhamba pada anak. Menariknya adalah berhamba pada anak. Mengapa? Karena saya sebagai pendidik harus mempunyai pemikiran bahwa pendidikan sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan juga panggilan zaman. Pendidik hanya menuntun, bukan memaksa. Menuntun berarti memberi anak kebebasan, sementara pendidik hanya sebagai pamong, yakni memberi tuntunan dan arahan yang baik atau benar agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pastinya, saya harus merubah mindset saya yang masih kuno, karena saya harus mendekati anak dengan rasa dan sangat menghargai serta menghormati, tanpa membandingkan kekurangan atau kelebihan anak dari perspektif saya, tanpa memaksakan keinginan saya kepada murid, karena mereka mempunyai kodrat alam dan kodrat zaman yang harus saya tuntun dan saya bimbing serta saya among dengan kasih sayang. Sekian dan terima kasih.